Chen Ping hampir tertawa. Bagi Chen Ping, 500 koin roh emas ungu hanyalah permainan anak-anak, setetes air dalam ember. Tapi bagi Yao Mei, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu dunia sekuler atau dunia para dewa dan manusia, bagaimanapun juga, ada perbedaan di antara manusia. Beberapa orang bersedia menjual barangnya untuk membayar biaya pengobatan sebesar 100.000 yuan, tetapi mereka tidak dapat memperoleh cukup uang dan hanya bisa menunggu untuk mati. Beberapa orang makan 100.000 yuan hanya untuk sesuap kaviar, dan tetap mengatakan itu tidak masalah. Inilah kesenjangannya, dan ini berlaku di semua dinasti. 500 koin roh emas ungu memang banyak, tapi ini adalah aturan kota binatang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Tunggu sampai aku menjual batu roh peri ini, lalu pergi ke penjara untuk merawatnya, agar penderitaan adikku berkurang. Yao Mei mengira Chen Ping ditakuti oleh 500 koin spiritual emas ungu. Ayo pergi, tahukah kamu ada tempat yang harga beli batu roh abadinya tinggi, ajak aku melihatnya. Kata Chen Ping. Yao Mei mengangguk, lalu membawa Chen Ping berkeliling kota binatang itu. Yao Mei tahu bahwa Chen Ping belum pernah ke Beast City, jadi dia memperkenalkan beberapa bangunan di Beast City kepada Chen Ping. Ada juga tempat penjualan obat mujarab, pemurnian senjata, bengkel perdagangan, serta beberapa penginapan yang lebih bagus, di mana terdapat arena kompetisi. Mendengarkan perkenalan Yao Mei, Chen Ping mungkin tahu banyak tentang kota binatang buas ini. Yao Mei, bagaimana kamu tahu banyak tentang Beast City, dan mengapa kakakmu ditangkap? Chen Ping menemukan bahwa gadis ini tidak tinggal di Beast City, tapi dia sangat akrab dengan segala sesuatu di Beast City. Selain itu, Chen Ping masih tidak tahu mengapa kakaknya ditangkap. Adikku dan aku sering datang ke Beast City untuk menjual beberapa batu roh rumput peri, jadi kami sangat akrab dengan Beast City. Adikku ditangkap karena Yao Mei ragu-ragu dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Oke, kalau kamu tidak mau mengatakannya, tidak perlu mengatakannya, ayo pergi. Chen Ping tidak memaksanya. Adapun alasan Yao Mei dan kakaknya ditangkap, Chen Ping tidak terlalu ingin tahu. Yao Mei dan Chen Ping berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berjalan ke sebuah gang kecil, lalu berhenti di depan halaman yang tampak antik. Harga untuk mengumpulkan batu roh abadi di sini adalah yang tertinggi. Yao Mei menunjuk ke halaman dan berkata, Chen Ping melihat pintu halaman ditutup, dan tidak ada tanda-tanda melakukan bisnis. Apakah tidak ada orang di sini? Kata Chen Ping. Yao Mei tidak berkata apa-apa, tapi melangkah maju dan mulai mengetuk pintu. 3 ketukan panjang dan 1 ketukan pendek, dan setelah mengetuk 3 kali, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang anak kecil yang terlihat seperti remaja. Tapi Chen Ping tahu bahwa di tempat seperti alam surgawi dan manusia, mustahil mengetahui usia sebenarnya seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Mungkin anak di depanku sudah hidup ratusan tahun. Setelah anak itu membuka pintu, dia melihat sekeliling, lalu bertanya pada Yao Mei, dunia ini tidak terbatas. Laut dalam tidak ada batasnya. Yao Mei juga mengatakan hal yang sama. Masuk, anak itu menyingkir dan membiarkan Yao Mei memimpin Chen Ping masuk. Chen Ping melihat pemandangan ini dan benar-benar bingung. Mengapa Yao Mei mengikuti anak itu seperti kode rahasia? Bukankah itu hanya menjual batu roh peri? Kenapa begitu misterius? Setelah Chen Ping masuk ke halaman, dia melihat sekeliling dengan sangat hati-hati. Jangan gugup, di sini sangat aman. Belum lagi di Beast City, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan. Yao Mei melihat kehati-hatian Chen Ping dan berkata, kemana kamu membawaku ke sini? Kelihatannya ini juga bukan tempat untuk berbisnis. Kamu bahkan menukar kode rahasianya,
membuatnya tampak seperti semacam markas rahasia. Chen Ping berbisik pada Yao Mei, "Jangan khawatir. Tidak apa-apa, aku kenal tempat ini," kata Yao Mei. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan dibawa ke kamar oleh anak itu bersama Yao Mei. Ruangannya tidak besar, tapi formasi perisai sebenarnya dipasang di ruangan ini. Setelah memasuki ruangan, apapun yang Anda lakukan di dalam tidak akan terdeteksi, dan apapun yang Anda katakan tidak akan terdengar. Chen Ping sangat bingung. Dia baru saja menjual Audio batu asli rock peri. channel Fix Silaturahmi. Kami juga memiliki formasi perisai. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang agak kembung masuk dan duduk di hadapan Chen Ping. "Adik, apakah kamu punya batu rock peri?" Pria parubaya itu bertanya pada Yao Mei. "Paman Qian, awalnya saya mendapatkannya, tapi diambil kembali, saya hampir ditangkap," kata Yao Mei dengan sangat menyesal. "Karena kamu tidak mendapatkan batu roh peri, apa yang kamu lakukan di sini?" Paman Qian mengerutkan kening dan berkata dengan suara mencela. "Paman Qian, meskipun aku tidak mendapatkan batu peri, aku masih memiliki batu peri lain di sini," kata Yao Mei sambil mengeluarkan batu roh peri yang diberikan Chen Ping padanya. Lalu melanjutkan, "Dan temanku juga membawa batu roh peri, dan dia ingin menjualnya kepadamu juga." Ketika Yao Mei mengatakan ini, Paman Qian memperhatikan Chen Ping dan kemudian melihat ke arah Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping sedikit terkejut mengapa orang ini terus menatapnya, tiba-tiba kesadaran spiritual menyelimuti dirinya. Ini untuk mengetahui latar belakangnya sendiri, dan Chen Ping tidak mentolerirnya. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya meledak, langsung menghalangi kesadaran spiritual lawan. Kemudian, kesadaran spiritual Chen Ping langsung memasuki tubuh Paman Qian dan menjelajahi Paman Qian. Ketika kesadaran spiritual Chen Ping memasuki tubuh Paman Qian dan memeriksanya sekali, alis Chen Ping sedikit berkerut, tetapi dia segera menjadi rileks. Karena Chen Ping menemukan bahwa jauh di dalam tubuh Paman Qian, sebenarnya terdapat aura umat manusia. Anda harus tahu bahwa kota binatang buas ini tidak mengizinkan ras selain ras binatang untuk masuk. Dan Paman Qian di depannya, meskipun dia memiliki aura binatang di permukaan, jauh di dalam tubuhnya, terdapat aura ras manusia. Dan Paman Qian terlihat sangat jelek saat ini, menatap Chen Ping dengan matanya. Dia tidak menyangka kesadaran Chen Ping begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam Mahayana, sedangkan Chen Ping hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun kesadaran spiritual ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alam untuk membedakan kekuatan dan kelemahan, tetapi alam sangat berbeda. Kesadaran spiritual saya seharusnya tidak begitu rentan. Selain itu, kesadaran spiritual Chen Ping telah memasuki tubuhnya untuk dijelajahi, yang memenuhi mata Paman Qian dengan niat membunuh. Chen Ping juga bisa merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba muncul di tubuh Paman Qian. Sepertinya pihak lain akan membunuh seseorang dan membungkamnya. Yao Mei di samping belum tahu apa-apa dan hanya menatap kosong. "Rekan Tao, meskipun formasi pelindung di kamarmu dapat memblokir beberapa kebocoran aura, jika kamu melakukannya, formasimu tidak dapat menyembunyikannya. Kamu tahu aturan Beast City lebih baik daripada aku, jadi aku menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali." Chen Ping berkata pada Paman Qian sambil tersenyum. Ketika Paman Qian mendengar ini, aura yang memenuhi tubuhnya perlahan turun, dan niat membunuh perlahan menghilang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Paman Qian bertanya. "Jual batu peri," kata Chen Ping. "Paman Qian, jangan khawatir, kami benar-benar menjual batu roh abadi, dan ini juga pertama kalinya Chen Ping memasuki kota binatang, jadi dia tidak mengerti apa-apa." Yao Mei di samping juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, jadi dia buru-buru berkata,
Paman Qian mengangguk, lalu mengambil batu roh peri dari tangan Yao Mei, melihatnya sekilas dan berkata, 5 koin roh emas ungu. Paman Qian, bukankah batu roh peri sebesar itu seharusnya bernilai 7 koin roh emas ungu sebelumnya, mengapa sekarang bernilai 5? Yao Mei sedikit mengernyit dan berkata, dulu, dan sekarang, inspeksi menjadi lebih ketat akhir-akhir ini. Pergi ke titik pembelian resmi, batu roh perimu paling banyak bernilai 3 koin roh emas ungu. Kata Paman Qian, Yao Mei menggigit bibirnya dan akhirnya berkata tanpa daya, oke, aku akan menjualnya padamu. Setelah Paman Qian melemparkan 5 koin roh emas ungu kepada gadis itu, dia dengan santai melemparkan batu roh peri ke dalam tas penyimpanan. Keluarkan batu roh peri yang ingin dijual oleh rekan Tao ini. Paman Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping memasuki tas penyimpanan dengan kesadaran spiritualnya, lalu memilih batu peri terbesar. Batu peri ini seukuran batu giling dan beratnya 10.000 kilogram. Untungnya, dunia para dewa dan manusia semuanya adalah biksu, dan 10.000 kilogram batu peri ini seringan bulu di tangan mereka. Di dunia sekuler, batu seberat itu pasti membutuhkan derek. Chen Ping tidak benar-benar ingin menjual batu peri. Bagaimanapun, batu peri ini adalah sumber yang bagus untuk berlatih Chen Ping. Sekarang Chen Ping tidak kekurangan uang, yang dia kekurangan adalah sumber daya. Chen Ping mengeluarkan batu peri dari tas penyimpanan. Alasan mengapa dia masih menyimpan tas penyimpanan Na Luota dan tidak memasukkan batu peri ini ke dalam cincin penyimpanan adalah karena dia takut binatang kecil yang menelan langit akan mengambilnya menelan semua batu perinya. Melihat batu roh peri yang diambil Chen Ping, Paman Qian dan Yao Mei sama-sama tercengang dan melihatnya dengan kaget. Ini batu peri yang besar. Yao Mei membuka mulutnya begitu lebar hingga matanya hampir keluar. Dan Paman Qian juga sedikit gemetar, melangkah maju dan dengan lembut membelai batu roh peri. Berapa banyak koin spiritual emas ungu yang bisa kamu berikan padaku untuk batu roh peri ini? Chen Ping bertanya pada Paman Qian. Paman Qian tidak menjawab Chen Ping, tetapi setelah melihat koin roh emas ungu, dia tiba-tiba menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Paman Qian menyerang dengan sangat cepat, dan dia menyerang secara tiba-tiba. Keduanya sudah sangat dekat satu sama lain, tetapi Paman Qian tiba-tiba bergerak, membuat Chen Ping tidak dapat bereaksi. Telapak tangan ini langsung membuat Chen Ping terbang mundur, dan tubuhnya menghantam formasi dengan keras. Formasi itu berdengung beberapa saat, lalu bersinar dengan cahaya putih, lalu menghilang. Formasi semacam ini hanya dapat memblokir sebagian dari nafas dan suara, semburan nafas yang tiba-tiba tidak dapat ditahan oleh formasi pelindung ini. Paman Qian, apa yang kamu lakukan? Yao Mei terkejut, lalu segera berlari ke arah Chen Ping. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Ping dibantu oleh Yao Mei, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Meskipun Paman Qian tiba-tiba menyerang, membuat Chen Ping tidak dapat bereaksi untuk sesaat, Paman Qian jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mungkin takut auranya akan terungkap, melanggar aturan kota bis, dan membiarkan tim penegak hukum tangkap dia. Selain itu, tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, jadi telapak tangan ini hanya menjatuhkan Chen Ping tanpa menyebabkan cedera apapun. Paman Qian tampak sedikit terkejut saat melihat Chen Ping baik-baik saja. Mei Yao, orang ini berasal dari istana Tuan Kota. Jika kamu membawanya ke sini, kamu merugikanku. Paman Qian berkata pada Yao Mei dengan wajah marah. Orang-orang dari istana Tuan Kota? Tidak mungkin, kan, aku bertemu mereka di luar kota binatang. Paman Qian, bukti apa yang kamu miliki bahwa dia berasal dari istana Tuan Kota? Yao Mei memandang Chen Ping dengan tidak percaya.
Batu peri ini cukup untuk membuktikan bahwa batu peri sebesar itu hanya muncul di seluruh kota binatang. Batu itu secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang biksu di dalam gua 80 tahun yang lalu. Saat itu, batu roh peri ini dipajang di kota binatang, tapi kemudian disingkirkan dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang anak ini memiliki batu roh peri sebesar itu di tangannya. Dia pasti seseorang dari istana tuan kota yang datang ke sini untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian memandang Chen Ping dengan sangat waspada dan berkata, ketika Yao Mei mendengar ini, dia segera melepaskan Chen Ping dan mengikuti Chen Ping menjauhkan diri. Apakah kamu benar-benar dari istana tuan kota? Yao Mei juga memandang Chen Ping dengan marah. Dia merasa telah ditipu. Chen Ping juga sedikit terdiam saat ini. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Paman Qian benar, sepertinya kota binatang ini ada hubungannya dengan orang-orang klan dewa, karena batu roh peri ini ditemukan di tas penyimpanan Lota. Saya bukan dari istana tuan kota. Jangan salah paham. Chen Ping mengikuti Paman Qian menjelaskan, kenapa aku harus mempercayaimu? Paman Qian mendengus dingin. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sebuah nafas langsung menuju ke arah Paman Qian.